Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tertulis dalam kitab Matius 16 ayat 24, kata kunci renungan pada malam ini adalah, diperlukan bantuan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah,
iman tanpa harga dan tanpa tuntutan, tidak bernilai apa-apa. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Barangkali iklan paling efektif yang pernah ditulis adalah iklan di sebuah surat kabar di London pada awal abad ke-20. Iklan itu mengatakan demikian: diperlukan para pria untuk menempuh perjalanan berbahaya, upah rendah, cuaca amat dingin, gelap gulita selama berbulan-bulan, bahaya selalu menghadang, diragukan untuk kembali dengan selamat. Kata-kata dalam iklan tersebut ditulis oleh Sir Ernest Shackleton. Ia adalah penjelajah kutub selatan yang terkenal. Mengomentari tanggapan luar biasa yang diperolehnya, Shackleton berkata demikian: seakan-akan semua pria di Inggris berketetapan untuk pergi bersama kami. Kata-kata Shackleton mengingatkan saya akan ucapan Yesus di dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan memanggil orang-orang untuk pergi bersama dengan Dia di dalam sebuah perjalanan berbahaya, yakni jalan salib. Dia melontarkan panggilan itu setelah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan dibunuh. Selama berabad-abad, ribuan orang telah menanggapi perkataan Yesus dengan meninggalkan segalanya untuk mengikuti Dia. Namun tidak seperti ekspedisi Shackleton yang sudah berakhir. Pekerjaan Tuhan masih berlanjut dan untuk itu masih diperlukan sukarelawan. Dia terus memanggil orang-orang yang bersedia melayani Dia tanpa memandang harganya. Apakah Anda sudah menjawab panggilannya? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tema yang akan kita renungkan adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Artinya, kita bisa saja memiliki agama, yaitu agama Kristen, tapi tidak menjadi pengikut Yesus. Artinya, bisa seseorang masuk ke gereja, tapi judi jalan terus. Orang pergi ke gereja, tapi mabuk masih dilakukan tiap minggu. Kita masuk ke gereja, tapi tidak pernah melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Hal-hal tersebut yang dinamakan bisa memiliki agama, tapi bukan menjadi pengikut Yesus. Mengikut Kristus bukanlah suatu pilihan, tetapi panggilan. Kita tidak bisa memilih, apakah mau ikut Kristus atau mau mengikuti dunia. Alkitab tidak mengajarkan mengenai pengambilan keputusan untuk menjadi pengikut Kristus sebagai suatu pilihan. Tapi ini merupakan panggilan. Alkitab jelas sekali mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang berpikir, saya ingin memilih Kristus saja, karena itu kelihatannya menguntungkan. Setelah Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus menderita, dan bahwa Ia telah siap dan bersedia untuk menderita, Ia memberitahu murid-muridnya sekarang bahwa mereka juga harus ikut menderita, dan harus siap dan bersedia untuk itu. Perkataan dalam ayat-ayat ini sungguh sangat bernilai maknanya. Disinilah asas-asas pemuridan diletakkan dan persyaratannya ditetapkan. Dan berdasarkan asas-asas inilah kita memperoleh kehormatan dan manfaat sebagai murid. Hal ini dikatakannya kepada murid-muridnya, supaya bukan saja mereka harus mengajarkannya kepada orang lain, tetapi juga supaya mereka menggunakan asas-asas ini untuk menguji keamanan diri mereka sendiri.
Apa artinya menjadi murid Kristus itu? Menjadi murid Kristus artinya mengikuti Dia. Ketika Kristus memanggil para murid-Nya, Ia mengucapkan kata-kata perintah. Ikutlah aku. Murid Kristus yang sejati adalah seorang yang mengikut Dia di dalam menjalankan tugas, dan akan terus mengikut Dia sampai mencapai kemuliaan-Nya. Orang itu harus mengikut Dia, bukan mengatur-atur Dia melakukan ini dan itu, seperti yang barusan diperbuat Petrus yang lupa daratan. Seorang murid Kristus akan mengikut Dia, seperti domba mengikut gembalanya, seperti pelayan yang mengikut tuannya, prajurit yang mengikut komandannya. Ia adalah orang yang menuju kepada tujuan akhir yang sama dengan yang dituju Kristus, yaitu kemuliaan Allah dan kemuliaan sorga. Ia seorang yang berjalan di jalan yang sama yang dilalui Kristus, dipimpin oleh Roh-Nya, mengikuti jejak langkah-Nya, tunduk kepada perintah-perintah-Nya, dan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi pengikut Yesus? Pertama, harus menyangkal diri. Sebelumnya Petrus menasihati Kristus untuk menyayangkan dirinya sendiri, dan dia mungkin akan memberi nasihat yang sama untuk kasus yang serupa. Namun, Kristus memberitahu mereka semua bahwa mereka harus sangat jauh dari menyayangkan diri mereka sendiri, dan malah sebaliknya, harus menyangkal diri sendiri. Dalam hal ini mereka harus mengikut Kristus, karena kelahirannya, kehidupannya, dan kematiannya, semua merupakan tindakan penyangkalan diri yang tiada henti-hentinya, sebuah pengosongan diri sendiri. Penyangkalan diri memang merupakan pelajaran yang sulit dan keras, dan bertentangan dengan watak daging dan darah. Namun, tindakan ini tidak lebih dari apa yang telah dipelajari dan dikerjakan oleh guru kita di hadapan kita dan untuk kita, keduanya untuk penebusan kita dan sebagai petunjuk bagi kita. Lagi pula seorang hamba tidak tebih dari tuannya. Perhatikanlah, semua murid dan pengikut Yesus Kristus harus menyangkal diri mereka sendiri. Inilah aturan dasar untuk bergabung di dalam sekolah Kristus. Pelajaran pertama dan besar yang akan dipelajari di sekolah ini adalah menyangkal diri sendiri. Aturan dan pelajaran ini merupakan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Keduanya perlu bagi kita sebagai dasar untuk mempelajari pelajaran-pelajaran baik lainnya yang akan diajarkan kemudian. Kita harus menyangkal diri kita sendiri sepenuh-penuhnya. Kita tidak boleh mengagumi bayangan kita sendiri atau melampiaskan suasana hati kita sendiri yang uring-uringan. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri atau mencari kepentingan diri sendiri. Juga tidak boleh hidup untuk tujuan kita sendiri. Kita harus menyangkal diri untuk suatu tujuan. Harus menyangkal diri bagi Kristus, bagi kehendak-Nya dan kemuliaan-Nya, dan melayani kepentingan-Nya di dunia ini. Kita harus menyangkal diri demi saudara-saudara kita dan demi kebaikan mereka, dan kita harus menyangkal diri demi kebaikan diri kita sendiri, menyangkal nafsu tubuh jasmani demi kebaikan jiwa kita. Kedua, harus memikul salib-Nya. Yang dimaksudkan dengan salib di sini adalah seluruh penderitaan kita, baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen, meliputi segala kemalangan karena ketentuan ilahi, penganiayaan oleh karena kebenaran, setiap masalah yang menimpa kita, baik karena berbuat baik ataupun karena tidak melakukan sesuatu yang jahat.
Segala kesukaran yang kita derita sebagai orang Kristen sangat cocok disebut salib-salib, karena mengingatkan kita akan kematian di atas kayu salib, yang dialami Kristus karena ketaatannya. Salibnya itu seharusnya membuat kita bersedia menerima segala kesukaran kita dan tidak usah takut kepadanya. Salibnya itu seharusnya membuat kita sadar bahwa sama dengan Dia, kita juga harus menanggung kesukaran, karena Dia juga telah menanggungnya sebelumnya bagi kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memikul salib ini, yaitu: A. Setiap murid Kristus memiliki salibnya masing-masing. Setiap orang harus sadar akan ini dan bersiap-siap. Karena setiap orang memiliki tugas khusus yang harus dilaksanakannya, maka setiap orang juga memiliki masalah khusus yang harus ditanggung masing-masing. Setiap orang merasakan paling banyak dari bebannya sendiri. Salib adalah nasib yang dimiliki secara umum oleh anak-anak Allah. Tetapi walaupun umum sifatnya, setiap orang memiliki bagian tertentu. Itulah salib yang telah ditetapkan bagi kita oleh Sang Hikmat yang tak terbatas, yang diletakkan di atas pundak kita oleh Sang Pemelihara yang Maha Kuasa, dan salib itu sangatlah sesuai bagi kita masing-masing. Sangat baik bagi kita, bila kita menyebut salib yang kita pikul sebagai milik Yahwa sendiri, dan menyambutnya dengan semestinya. Kita cenderung berpikir bahwa kita sanggup memikul salib orang lain dengan lebih baik daripada salib kita sendiri. Namun, yang terbaik adalah kita harus memikul salib kita masing-masing sebaik-baiknya. B. Setiap murid Kristus harus memikul salibnya yang telah ditetapkan oleh Allah dengan bijaksana. Hal ini mengingatkan kita akan kebiasaan Romawi yang memaksa orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan untuk memikul salibnya sendiri. Ungkapan ini digambarkan ketika Simon harus memikul salib Kristus di belakang dia. Pertama, ini artinya bahwa salib itu ada di tengah jalan kita, dan tersedia bagi kita. Kita tidak boleh membuat salib bagi diri kita sendiri, tetapi harus menerima bagi diri sendiri salib yang telah dibuat Allah bagi kita. Aturan yang kita anut adalah, jangan pernah meninggalkan kewajiban. Kita harus memikul salib kita itu, dan jangan sampai kehilangan. Kita tidak boleh, karena tergesa-gesa dan ceroboh, menghancurkan salib itu sesuai pemikiran kita sendiri, tetapi kita harus memikulnya ketika salib itu diletakkan di jalan kita. Kita harus mengelola dengan baik penderitaan kita supaya tidak menjadi batu sandungan atau hambatan bagi kita dalam melayani Allah. Kita harus memikulnya dan membawanya keluar dari jalan kita, dengan segera membereskan salib sebagai batu sandungan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, dan kita harus berjalan terus sambil memikul salib di jalan kita, meskipun salib itu menindih berat. Kedua, yang harus kita lakukan bukan hanya memikul salib itu, yang dapat saja berupa sebalok kayu, sebuah batu, atau sepotong tongkat, tidak hanya berdiam diri di bawahnya, tetapi kita harus mengangkatnya ke atas, harus mengembangkannya agar dapat memberi keuntungan yang baik. Kita tidak boleh berkata, "Ini suatu kemalangan, saya harus memikulnya, karena saya tidak dapat menghindarinya," tetapi, "Ini suatu kemalangan, saya akan memikulnya, karena hal ini akan mendatangkan kebaikan bagi saya." Hanya dengan bersukacita dalam penderitaan kita, dan bermegah di dalamnya, barulah kita bisa mengangkat salib itu.
Hal ini sesuai dengan ajaran penyangkalan diri, karena orang yang tidak mau menyangkal diri terhadap kesenangan dosa klan keuntungan dunia ini bagi Kristus, maka orang itu tidak akan mau memikul salibnya ketika timbul kesesakan. Ketiga, harus mengikut Yesus, khususnya dalam hal memikul salib. Orang-orang kudus yang menderita haruslah memandang Yesus, dan menerima petunjuk serta dorongan semangat darinya ketika menderita. Apakah kita sedang memikul salib itu? Kalau iya, itu berarti kita mengikut Dia yang telah memikul salib itu di depan kita, menanggungnya bagi kita, dan dengan demikian mengambil dan memikulnya dari kita. Allah telah memikul bagian berat dari ujung salib itu, bagian yang mengandung kutuk, bagian yang berat itu. Dengan demikian Allah membuat bagian lain dari salib itu terasa ringan dan mudah bagi kita. Atau, secara umum ini berarti bahwa kita harus mengikut Kristus dalam segala kekudusan dan ketaatan. Perhatikanlah, murid-murid Kristus harus belajar meneladani guru mereka, dan bertingkah laku sesuai contoh yang Ia berikan, dan terus melaksanakannya dengan baik. Apapun salib yang menghalangi jalan mereka, bekerja dengan benar dan menderita karenanya, itulah mengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menuruti Aku. Tampaknya hal itu adalah idem per idem. Hal yang sama berulang lagi. Apakah perbedaannya? Pasti yang dimaksudkan adalah seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut Aku, yaitu dengan mengakui Aku, sehingga mendapat nama dan penghargaan sebagai seorang murid, ia harus menuruti atau mengikuti Aku dalam kebenaran, dan karena itu, ia harus melakukan pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang murid. Atau dengan perkataan lain, kalau sedari awalnya seseorang sudah mengikut Aku dengan baik, maka hendaknya ia terus mengikut Aku dengan segala ketekunan. Itulah yang dimaksud dengan mengikut Tuhan dengan segenap hati, seperti yang dilakukan Kaleb. Orang-orang yang ingin mengikut Kristus harus menuruti Dia. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam hari ini? Pertama, mengikut Kristus artinya setia mengikuti Kristus dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Ketika Yesus mengajak murid-murid yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedes dan Yohanes, untuk menjadi murid Kristus, mereka meninggalkan jala, perahu, dan ayah mereka, dan mengikut Yesus. Dari peristiwa ini kita belajar komitmen mengikuti panggilan Kristus, dan taat melaksanakan segala firman-Nya dalam hidup kita. Ketika berada di antara kerumunan orang-orang, seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikuti Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung memiliki sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Yesus ini menjadi suatu pernyataan bahwa sebenarnya Yesus tidak mendapat tempat di hati orang Farisi itu. Walaupun dia berkata akan mengikut Yesus, tetapi Yesus tahu keberatan hatinya. Mengapa? Karena ia adalah seorang Farisi yang sulit meninggalkan segala reputasi dan otoritasnya yang besar dalam sistem agama Yahudi. Saat ini pergumulan seperti orang Farisi itu cenderung dialami orang Kristen. Kedua, mengikut Kristus adalah mengutamakan Kristus di atas segalanya, bukan menempatkan Kristus di bawah kepentingan yang lain. Bila kita mau mengikut Kristus,
kita perlu taat melaksanakan ajaran Kristus dan mempersaksikan kebenaran Kristus kepada sesama melalui setiap perkataan, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Hal utama yang perlu kita laksanakan sebagai murid Kristus adalah meneladani gaya hidup Kristus untuk hidup saling mengasihi dengan sesama. Dengan kita hidup saling mengasihi, kita turut mewujud nyatakan misi Kristus dalam menghadirkan kasih dan damai sejahtera bagi dunia. Ketiga, menjadi murid Kristus bukan suatu prestasi untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan kita melaksanakan semua ajaran Kristenata gereja. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melaksanakan setiap ajarannya. Matius 16 ayat 24 menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus menjelaskan secara sederhana bagaimana kita dapat terus diproses dan diperlengkapi menjadi murid Kristus. Bila kita senantiasa berusaha menjadi murid Kristus, maka sebenarnya kita turut mewujudkan kehendak Allah agar kita hidup serupa dengan Kristus. Karena itu, mari sangkal diri, pikul salib dan ikutlah Yesus agar Ia senantiasa menyertai langkah hidup kita. Tuhan setia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Hal ini berarti bahwa secara absolut Allah layak dipercayai, setia, bisa diandalkan dan benar terhadap firman-Nya. Firman Allah adalah sepasti dirinya, Allah tidak bisa berdusta dan Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tuhan tidak sama dengan manusia yang seringkali setelah mengucapkan janji, kemudian membatalkannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya. Itu artinya, sekalipun kita melanggar perjanjian kita kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia pada perjanjiannya kepada kita. Berbicara kesetiaan, manusia sangat rentan dengan kesetiaannya. Manusia begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi dan keadaan, tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya sehingga manusia cenderung mudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti, kesediaan Tuhan tetap setia terhadap kita. Allah kita itu setia untuk menyertai dan takkan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, jika kita telah berbuat dosa, mendukakan hati Allah dan tidak setia kepadanya, akankah Allah masih setia menunggu kita untuk kembali kepadanya? Jawabannya adalah Allah pasti akan dengan setia menunggu kita untuk kembali ke jalannya. Sebab kesetiaan Allah bukanlah ditentukan oleh karena kesetiaan kita. Seperti ada perumpamaan dalam Alkitab tentang anak yang terhilang namun bapaknya tetap setia menunggu dan berharap bahwa anaknya akan kembali. Dan pada akhirnya anak itu pulang kembali ke rumah bapaknya. Anak itu menggambarkan kita yang sudah percaya namun tidak setia dengan Allah. Begitulah juga Allah menggambarkan dirinya yang tetap setia terhadap kita. Roma 3 ayat 3-4a. Jadi bagaimana, jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia tidak setia. Jadi kesetiaan Allah itu tidak terbatas dikarenakan kita yang tidak setia sebab Allah tidak dapat menyangkal dirinya.
Namun harus kita sadari bahwa seringkali teks ini disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Enak ya menjadi orang Kristen. Kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah dan tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini namanya ngawur. Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan tergoncang oleh situasi dan keadaan, tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga kita cenderung gampang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan yang adalah setia, sebab kesetiaannya adalah sifat Tuhan sendiri. Pemazmur berkata, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu, sehingga segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan." Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan? Pertama, kita harus fokus kepada Yesus. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia senantiasa mengingat-ingat Yesus. Pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Namun sering kita membesar-besarkan masalah, mengingat-ingat kejelekan orang lain atau kekecewaan terhadap seseorang, bukannya mengingat-ingat pribadi Yesus dengan segala kebesaran, kuasa, karya-karyanya dan juga pengorbanannya. Akibatnya, ketika bertemu dengan sedikit ujian, kita langsung lemah, mengeluh, bersungut-sungut dan berubah tidak setia. Kedua, kita harus mau menderita untuk Injil. Di sini bukan berarti orang Kristen hidupnya susah, serba kekurangan atau tertekan. Yang dimaksud adalah penderitaan karena melakukan kebenaran, menyalibkan daging dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar, tidak lagi bisa seenaknya hidup. Bisakah? Tidak ada istilah tidak bisa. Hanya dua pilihan, taat atau tidak. Roh Kudus pasti menolong dan memberi kekuatan bila kita senantiasa intim dengan Tuhan. Karena itu, tetaplah setia seperti kesetiaan Allah kepada kita tanpa tergantung pada situasi dan kondisi apapun. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari.
Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.